Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini adalah bahasan terakhir dari kitab Thaharah, yaitu Babul Haid wan Nifas. Bab haid dan nifas. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dua bab yang sangat sulit dalam fikih adalah bab haid dan nifas. Yang kedua, bab warisan. Semua bab fikih mudah difahami dan dicerna, kecuali dua bab ini, bab haid dan bab warisan. Maka perlu cermat dan perlu fokus mendengarkan. Tidak bisa sambil menghayal yang lain. Kemudian berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, waqaftu fil haid tis'a sinin. Aku mengkaji bab haid selama 9 tahun. Ini imam besar yang hafal 1 juta hadis, yang mengumpulkan fikihnya Abu Hanifah dari Al-Qadhi Abu Yusuf, fikihnya Malik, fikihnya Syafi'i. Bersamaan dengan itu mengatakan, aku mengkaji bab haid selama 9 tahun. Kemudian di antara sebab sukarnya bab haid karena kita laki-laki tidak mengalaminya. Menerawang, memahami teori, di samping banyaknya ikhtilafat, perselisihan di antara ulama, dan juga perselisihan antara ahli kedokteran dengan fuqaha, gimana menyikapinya. Berkata ahli usul, al-ajru bi qadri ta'ab, pahala sesuai dengan kadar kelelahan. Semakin kita lelah, letih, sukar memahami, maka semakin besar pahalanya. Kaum laki-laki perlu untuk mengkajinya dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, Allah menjadikan mereka sebagai qawwam, pemimpin rumah tangga. Dan itu mengisyaratkan mereka perlu menjelaskan fikih kepada anggota keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di samping itu, Allah menyuruh kaum laki-laki untuk mengajari anggota keluarganya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gimana caranya? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yakni adibuhum wa allimuhum. Didiklah mereka dan ajari mereka. Maka asalnya yang belajar itu adalah kaum laki-laki. Dan kaum perempuan diajari oleh bapaknya, oleh suaminya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi fuqaha dikatakan oleh Az-Zahabi afdalu nisa'il alamin, atau afqahun nisa'i mutlaqa, wanita yang paling faqih secara mutlak. Dan beliau tidak pernah mondok, tidak pernah ngampus, belajarnya setelah menikah.
diajari suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Berkata penulis rahimahullah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Manhajus Salikin, bab yang terakhir dari Kitabut Thaharah, babul haid, bab haid. Nanti dibahas juga turunannya, yaitu nifas. Nifas dikiaskan dengan haid. Juga dibahas lawannya, yaitu istihadhah. Maka ini sepaket ya, bab haid, istihadhah, dan nifas. Haid itu peristiwanya, adapun orangnya haid. Haid itu peristiwanya, orangnya bernama haid, seperti ya muslim, mukmin, kafir orangnya, perbuatannya atau sifatnya adalah syirik, ya, kufur, ya, Islam dan seterusnya. Babul haid. Haid secara bahasa artinya as-sailan, yaitu mengalir. Ini mengisyaratkan tentang darah. Kita membahas tentang darah yang keluar pada wanita, yakni dari farjinya. Haid adalah damu tabi'iyatin, darah naluri, darah tabiat yang keluar dari farji wanita dalam keadaan dia sehat, bukan dalam kondisi dia sakit atau melahirkan. Kalau sakit, maka nanti jatuhnya istihadhah. Kalau melahirkan, jatuhnya nanti nifas. Itu bedanya. Maka dikatakan haid itu darah kebiasaan wanita, karena ia biasa keluar dari wanita normal. Ibnu Utsaimin rahimahullah punya kitab namanya Risalah fid Dima' at-Tabi'iyyah lin-Nisa. Risalah tentang darah kebiasaan wanita. Dan mengetahui haid nanti berkaitan tentang banyak hal, seperti dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang senggama, dilarang dicerai, dilarang baca Quran, dilarang menyentuh mushaf, dilarang berdiam di masjid, menurut beberapa pendapat yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Yakni apa yang dilarang bagi orang yang berhadas dan nifas, ada 8 kemarin. Saya yakin sekarang lupa ya, sudah kemarin. Ada 8. 1, orang yang berhadas kecil itu dilarang sholat, tawaf, dan menyentuh mushaf. Jika ia hadas besar, ditambah 2, yaitu membaca Quran dan berdiam di masjid tanpa wudu. Jika ia haid nifas, ditambah 3, yaitu dilarang puasa, jima, dan cerai. Nah, maka ya, jahil dari haid bisa melanggar banyak larangan. Atau ketika ia mengerjakan ibadah, ibadahnya tidak diterima. Karena di antara syarat ibadah adalah suci dari haid. Contoh, syarat ibadah sholat ada 6 ya. Suci dari hadas, suci dari najis, ya. Dan suci dari hadas termasuk pula suci dari haid. Karena haid itu hadas besar, bagian dari hadas besar. Suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian masuknya waktu dan niat. Nah, berkata penulis dalam halaman 63, silakan dibuka halaman 63 dari buku terjemah. Qala al-muallif rahimahullah wal aslu fid dami alladhi yusibul mar'ah annahu haid bila haddin li sinnih
wala qadrihi wala takarrurihi. Wal aslu, pada asalnya, fiddamil ladzi yusibul mar'ah, darah yang keluar dari wanita, annahu haidun, dianggap haid. Ini asal. Asal dari darah yang keluar dari wanita dianggap haid. Bila haddi sini, tanpa ada batasan usia. Wala qadrihi, tanpa batasan ukurannya, minimal maksimal. Wala takarrurihi, tanpa batasan berulang-ulangnya. Ini fikihnya Syekh As-Sa'di. Syekh As-Sa'di itu adalah ulama Hanabilah, dan beliau hafal kitab dasar dalam Hambali, yaitu Dalilut Talib Linailin Matalib, yang dikaji di kuliah Al-Bakalirius, ya, fi Kulliyatil Ulum Asy'ariyah di Misr. Beliau hafal itu. Tapi dalam banyak hal beliau mengambil takrirat, ya, penguatan tarjih dari ulama yang lain yang beliau pandang lebih kuat. Seperti takrirnya Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, atau kadang Ibnu Hazm, kadang Asy-Syaukani, dan lain-lain. Nah, wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'ah annahu haid. Asal dari darah yang, kita baca dulu semuanya biar tahu gambaran umum dari pendapatnya penulis. Yang ini insya Allah ya, lebih kuat ya dari semua pendapat. Asal dari darah yang mengenai wanita, yang keluar dari wanita, yang dari farjinya, adalah haid, tanpa ketentuan banyak sedikitnya darah yang keluar, tanpa memperhatikan berulang-ulang, tanpa memperhatikan batasan usia. Illa in atbaqad dam al-mar'ah, kecuali jika darah terus-menerus keluar dari wanita tersebut, awsara ya la yanqati'u anha illa yasira, atau tidak berhenti kecuali sebentar saja, fa innaha tasiru mustahadah, maka ia dianggap istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah adalah darah yang juga keluar tetapi tidak menghalangi untuk sholat dan semisalnya. Kalau haid kan dilarang tadi ya, dilarang banyak hal, sholat, tawaf, ya, puasa, jima, cerai, dan lain-lain. Kalau darah istihadah, dia dianggap suci sebagaimana biasanya. Ya, dia tidak berhadas sehingga tetap wajib mengerjakan apa yang wajib dikerjakan. Ya. Asal darah adalah haid, tapi jika keluarnya terus-menerus atau sedikit sekali berhentinya sebentar, maka darah yang keluar ini dianggap istihadah. Terus berikutnya beliau menyebutkan kasus 3 kondisi wanita yang istihadah. Faqad amarahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tajlisa adataha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita istihadah untuk berdiam sesuai dengan kebiasaannya. Pertama, solusi wanita istihadah, satu, dia punya kebiasaan apa, maka itu yang dipakai. Misalkan dia darah setelah melakukan sebuah tertentu, entah cuacanya bertambah panas atau bertambah dingin, atau dia habis minum pil dan sebagainya hingga rusak siklusnya, maka dikembalikan kepada kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia 10 hari, ya, maka selama itulah dianggap suci. Selebihnya istihadah, darah yang rusak, darah yang keluar dari urat, bukan dari rahim, sehingga dia mandi dan sholat. Kasus yang kedua, dia tidak punya kebiasaan. Fa illam yakul laha adah fa ila tamyiziha. Jika ia tidak memiliki adah, kebiasaan siklus yang teratur, maka
maka kepada tamyiz, membedakan. Yakni dilihat darahnya. Dan darah bisa dilihat dari 3 tinjauan. Satu teksturnya, 2 aromanya, ya, aromanya. Yang ketiga warnanya. Tekstur dari darah haid adalah pekat. Pekat itu artinya kental, ya, susu kental manis, nah seperti itu, ya, kental, ya, pekat atau kental. Tahin. Yang kedua dari sisi aromanya, lahu raihah, muntinah. Maaf ya, aromanya busuk, ya, tidak harum, ya, tidak wangi. Yang ketiga dari sisi warnanya, warnanya itu adalah aswad, ya, gelap, entah gelap kecoklatan, gelap kemerahan, aswad. Ini cara mengenalinya. Jika dia tetap tidak bisa mengenali darahnya, ya, sehingga nggak bisa membedakan mana yang haid, mana yang istihadah, maka cara yang ketiga, fa illam yakun laha tamyiz, jika ia tidak bisa membedakan, tidak bisa mentamyiz, fa ila adatin nisa'il ghalibah, maka dikembalikan kepada kebiasaan wanita pada umumnya. Apa itu wanita pada umumnya? Ya, yaitu apa namanya, 6 hari atau 7 hari. Secara umum wanita di muka bumi, ya, haidnya itu 6 atau 7 hari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita yang terus-menerus keluar darah hingga ia bingung yang mana ini sucinya. Fatahayyadhi sittata ayyam aw sab'ata ayyam fi ilmillah. Artinya kamu jalankan masa haid selama 6 hari atau 7 hari menurut ilmu Allah. Artinya Allah mengabarkan bahwa umumnya wanita itu 6 atau 7 hari. Maka ini dijadikan patokan. Jika kamu tidak bisa, ya, tidak memiliki siklus yang bisa menjadi patokan, dan tidak pula bisa membedakan darah haid dengan istihadah, maka kepada adatun nisa. Ya. Tumaghtasili wa sholli, lalu mandilah, yakni setelah 6 atau 7 hari, dan sholatlah arba'atan wa ishrina yauma, selama 24 hari, au salasatan wa ishrina yauma, atau 23 hari. Kama tahidun nisa wa yadhurna, sebagaimana wanita pada umumnya haid dan suci. Limiqati haidhihinna wa tuhrihin. yakni satu siklus kan berarti dihitung haid dan sucinya, ya. Kalau 6 haid 6 hari, maka 24 hari sucinya, di total 30 hari. Itu maksudnya, ya. Haidlah dalam ilmu Allah 6 hari atau 7 hari. Lalu mandilah dan sholatlah selama 24 hari. Yakni jika kamu haidnya 6, maka plus 24 hari. Total 30 hari 1 bulan. Atau 7 hari haidnya, maka sucinya 23 hari. Total 30 hari. Nah, ini secara umum, ya. Sekarang kita bahas perinciannya, ya. Baik. Wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'ah, asal dari darah yang keluar dari wanita adalah haid. Darah yang keluar dari wanita ada 3. 1 haid, yang betul itu haid, ya, bukan darah haid. Haid itu orangnya, haid itu darahnya. Ya. 3 darah yang keluar dari wanita, darah haid, darah istihadah,
adalah darah nifas. Ini 3 darah yang keluar dari wanita. Dan asal dari haid adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 222. Ya, ayat cantik. 222. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang haid. Tentang mahid. Mahid kata Ibnu Utsaimin yakni zamanul haid wa makanu yakni al-farji. Kata mahid maknanya adalah waktu dan tempatnya haid. Bisa kita katakan gampangannya darah haid lah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang waktu haid, ya, atau masa haid atau farji yang keluar haid darinya. Qul huwa adza, ia adalah adza. Adza bisa bermakna gangguan, bisa bermakna kotoran, bisa bermakna najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhi wanita pada mahidnya, pada darahnya, pada tempat keluar darahnya. Makna dari jauhi yakni jangan disenggamai. Wala taqrabuhun, janganlah kalian mendekati mereka, yakni senggama, hatta yatahur, hingga mereka suci. Fa idza tatahharna, jika mereka telah mandi, fa'tuhun, maka silahkan disenggamai. Min haitsu amarakumullah, ya, dari arah yang Allah perintahkan, yakni di vaginanya, bukan di anusnya. Nah, ini dasar dalam haid. Hingga dari dasar inilah muncul banyak khilafiyah di antara para fuqaha, di antara sebabnya karena sedikitnya hadis yang berbicara tentang masalah haid untuk masalah waktu-waktunya. Baik. Di sini penulis mengatakan asal darah yang keluar adalah haid tanpa ada batasan tahun, durasi, dan pengulangan. Artinya, kapan sih wanita itu mulai haid? Kapan? Gitu kan? Maka penulis memandang tidak ada batasannya. Kapan keluar darah, maka itulah haid. Meskipun keluarnya pada usia 8 tahun umpamanya, maka dia telah haid. Konsekuensi ketika wanita telah keluar darah haid, maka dia telah baligh, wajib sholat. Kata Nabi SAW, la yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimar. Allah tidak menerima sholatnya wanita haid kecuali dengan khimar, yakni menutup auratnya. Di sini Nabi menjadikan kewajiban sholat dengan haid, menunjukkan bahwasanya ya tanda baligh bagi wanita diantaranya adalah haid. Kapan wanita mimpi basah? Baligh. Kapan haid? Baligh. Enggak mimpi basah, enggak haid, tapi telah berusia 15 tahun, maka sudah baligh. Kembali ke sini ya, berapa? Tadi tidak ada batasan usia. Mana dalilnya? Tadi ayat tadi, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepada Anda wahai Nabi tentang mahid. Mahid kita katakan darah haid. Katakan dia itu kotoran. Di sini Allah Ta'ala ya, mengkaitkan haid bukan dengan usia, tapi dengan ada tidaknya darah. Maka kapan ada darah, maka dia telah mulai masuk ke haid. Ini konsekuensinya. Tapi apakah ini pendapat jumhur? Tidak. Ternyata pendapat jumhur tidak seperti ini.
jumhur ulama memandang bahwa wanita haid itu, maksudnya awal wanita haid itu minimal usia 9 tahun. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Dan penulis keluar dari pendapat Hanabilah di sini. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan Al-Baihaqi dalam kitabnya, tapi tanpa sanad. Itu masalahnya, tanpa sanad. Ucapan Aisyah radhiyallahu anha, "Idza balaghatil jariyatu tis'a sinin fahiya imra'ah." Apabila seorang gadis sudah berusia 9 tahun, maka dia adalah wanita. Ini balik. Ini dalilnya. Sehingga konsekuensi dari pendapat ini adalah jika keluar darah pada usia 8 tahun, maka dia balik ataukah tidak? Belum. Karena dianggap balik jika minimal keluar darahnya itu di usia 9 tahun. Maksudnya adalah 9 tahun sempurna masuk ke tahun 10. Karena maksud dari 9 tahun maknanya 9 tahun sempurna masuk ke tahun ke-10, dan ini hitungan Hijriyah, bukan Masehi. Semua bab agama, berarti jamaah, rujukannya bukan Masehi, tapi Hijriyah. Baik masalah haid, masalah haji, masalah Ramadan, ya, dan lain-lain, semua rujukannya adalah Hijriyah, bukan Masehi. Maka perlu dicek lagi, ini masuk Masehi ataukah masuk Hijriyah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia termasuk yang berpandangan awal haid itu 9 tahun sempurna minimal. Sementara beliau tadi berkata apa? Waqaftu fil haid tis'a sinin. Aku mengkaji haid selama 9 tahun. Kesimpulannya apa? Awal haid bagi wanita minimal 9 tahun. Tapi pendapat ini tidak disepakati oleh Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, oleh Asy-Syaukani, oleh Bin Baz, oleh Ibnu Utsaimin, oleh Albani dan lain-lain. Di mana As-Sa'di mengikuti mereka, yakni karena hadisnya lemah maka tidak dipakai. Yang dipakai umumnya ayat tadi. Mereka bertanya kepadamu tentang mahid, yakni darah haid. Katakanlah dia itu kotoran. yakni Allah Ta'ala mengkaitkan haid dengan ada tidaknya darah. Maka selama keluar darah, maka dia haid. Ini pendapat yang diikuti oleh penulis. Nah, terus sekarang gimana? Batasan akhir. Ya, juga sama. Ayat menunjukkan ya haid dengan adanya darah. Kapan dia nggak muncul darah, maka suci. Ya. Kapan masih muncul darah meskipun usianya 60 tahun, maka dia masih dikatakan haid, tidak boleh sholat. Itu konsekuensinya pendapat ini. Sebab pendapat ini pendapat minoritas, tapi yang dikuatkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibnu Utsaimin rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga yang lainnya. Adapun jumhur mengatakan seperti umpamanya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu 50 tahun. Menggunakan hadis juga dari Aisyah radhiyallahu anha, idza balagatil mar'atu khamsa sinin kharajat min haddil haid. Apabila seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun, maka telah keluar dari batasan haid. Artinya ketika keluar darah di usia 51 tahun, maka tidak dianggap haid, istihadhah. Konsekuensinya sholat, mandi sholat. Itu konsekuensinya.
Dan konsekuensi dari pendapat ini tanpa ada batasan haid, tanpa ada batasan usia dan umur, maka kapan muncul darah, ada cirinya ya, darah haid 3 tadi, apa jamaah? Dari sisi teksturnya, sisi aromanya, sisi warnanya. Apa enggak? Teksturnya apa? Pekat atau kental ya. Susu kental, manis. Ya, ingat, kental, manis. Dari sisi aromanya, muntinah. Ya, ini aromanya kurang sedap. Yang ketiga, dari laun, warnanya, yaitu gelap. Nabi SAW sabda, "Idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf." Darah haid itu hitam yang dikenali. Yakni gelap kecoklatan atau gelap kemerahan. Kapan keluar darah semacam ini? Meskipun usianya 60 tahun, maka dianggap darah haid, bukan istihadah. Itu konsekuensi dari ucapan ini. Bila hadin ismi. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibn Taimiyah. Allah Ta'ala berfirman, "Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu asyhur." Wanita-wanita tua yang sudah tidak lagi haid, gitu kan. Jika kalian ragu iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Ayat ini mengkaitkan ya selesainya haid, ya, yakni menstruasi, dengan ada tidaknya darah. Ketika berhenti darah, ingkita udam, maka dia dianggap ya suci, alias menopause, ya, menopause atau monopause, tidak mengeluarkan darah. Wala qadri, dan tidak pula tanpa ada batasan ukurannya, artinya minimal berapa, maksimal berapa. Kapan darah keluar, wujuduhu, maka ada hukumnya, ada hukumnya. Karena ayat menunjukkan, kata yakni pensyarah kitab ini, bahwa haid itu tidak terikat dengan batas minimal maupun batas maksimal. Kapan ada darah, wujudnya ada, maka saat itulah dia haid. Kapan nggak ada, maka suci. Ya, itu paling mudah, tanpa batasan minimal dan maksimal. Dan ini pendapatnya pendapat dari Ibnu Hazm, pendapat dari Imam Malik bin Anas, dan juga Abu Dawud, dan juga Ibnu Madini, dan juga Al-Auza'i, dipilih oleh Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni tidak ada batas minimal dan maksimal. Adapun jumhur mengatakan minimal sehari semalam. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Abu Hanifah minimal 3 hari. Konsekuensinya adalah, ya, pendapat ini, maka darah jika sudah keluar dan ia berhenti, maka jangan keburu suci. Tunggu sampai 24 jam. Ketika jam ke-25 berhenti, maka itulah suci. Karena minimal haid itu berapa? 24 jam. Itu konsekuensinya. Tapi kalau yang mengatakan ini ya, yang pendapat ini ya, tanpa batas minimal, kapan darahnya muncul maka haid, kapan tidak muncul maka suci. Dan bagaimana cara mengetahui kesucian wanita? Satu kering. Yang kedua,
munculnya qassatul baydha, yaitu cairan putih. Itu sebagai pertanda. Umumnya wanita ketika telah keluar qassatul baydha, maka itulah tanda dia suci. Seseorang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha membawa kapas bekas darah wanita sufrah kudrah, yakni kekuningan atau kecoklatan. Yakni apakah ini pertanda sudah suci? Maka Aisyah mengatakan, la ta'jalna, jangan keburu-buru, hatta tarawna, hingga melihat al-qassatal baydha, yakni cairan putih tersebut, cairan yang putih. Nah, kembali ya, menurut penulis tanpa batasan minimal, tanpa batasan maksimal. Andai kan ada darah haid keluar sampai 20 hari, mungkin aja, karena tidak ada batasan maksimalnya. Selama itu darah yang dimaklumi sebagai haid, karena wanita lebih paham. Wanita umumnya punya darah khusus yang dia bisa membedakan ini haid dan bukan. Ya, mungkin dari teksturnya, mungkin dari aromanya, mungkin dari warnanya. Demikian. Sekarang kita ingin pendapat yang lain. Ya, pendapat yang lain. Abu Hanifah berpandangan minimal haid 3 hari. Minimal 3 hari. Maka jika ada darah yang keluar selama setengah hari, berikutnya terputus, maka jangan keburu suci sampai ditunggu ya 3 kali 24 jam. Dan maksimalnya 10 hari. Dasarnya hadis lemah. Kemudian pendapat yang lain, jumhur. Pendapatnya Imam Malik bin Anas, tidak ada batasan minimal, tapi maksimalnya 15 hari. Adapun Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal sama pendapatnya, minimal 1 hari, maksimal 15 hari. Maka kita katakan 15 hari ini adalah pendapat jumhur. Pendapatnya pendapatnya Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Atau kita katakan pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Jadi maksimal haidnya wanita itu 15 hari. Kapan masih keluar darah? Di hari yang ke-16. 16 itu dianggap darah istihadhah, harus mandi sholat. Itu konsekuensinya. Terus apa dalilnya mereka? Pertama, tidak ada hadis sorry. Sorry itu jelas menunjukkan, umpamanya ya, Nabi mengatakan batas haid maksimal 15 hari, itu enggak ada. Adanya adalah mafhum, pemahaman. Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna." Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akal dan agamanya yang mampu mengalahkan laki-laki yang perkasa sebagaimana kaum wanita. Ya Rasulullah, apa bentuk kurangnya akal dan agama kami? Nabi mengatakan, bukankah alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah ketika dia haid tidak sholat dan tidak puasa, itulah bentuk kurangnya agamanya? Bukankah persaksian 2 dari kalian menyamai 1 laki-laki, itulah bentuk kekurangan akalnya? Kurang akal artinya sering lupa atau kurang pendirian, sehingga ketika bersaksi harus 2 wanita untuk menggantikan 1 laki-laki. Nah, dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya wanita karena dia itu kurang atau separuh akalnya, separuh ibadahnya itu kurang, maka yang ditoleransi dalam sebulan dia nggak ibadah, separuhnya 15 hari, maka selebihnya harus ibadah. Maka konsekuensinya di hari ke-16 meskipun keluar darah, maka harus ibadah.
Maka kan tidak mungkin wanita selama 30 hari haid full tidak ibadah kepada Allah dari sholatnya. Nah, itu pakai mafhum. Yang kedua pakai kaidah umumnya wanita, di mana umumnya mereka itu haidnya itu tidak melampaui separuh dari 1 bulan. Ya. Kembali kepada pendapat penulis, tidak ada batasan antara minimal dan maksimal. Semacam ini bikin bingung ya, bikin bingung. Tapi kalau jenengan pengen nggak bingung, ketika ana mengatakan penulis, maka itu yang jenengan bidik, yang jenengan ingat. Ya, karena lebih gampang bagi sebagian orang. Tapi bagi orang lain kadang lebih gampang pakai ukuran. Minimal 1 hari, maksimal 15 hari, umumnya 6 atau 7 hari. Nah, ini Pak, adzan dulu atau belum? Berikutnya, wala takarruri, dan tanpa batasan pengulangan. Tanpa batasan pengulangan. Artinya kapan ada darah haid maka haid. Kapan berhenti maka berhenti haidnya. Meskipun sebulan itu berulang 2 kali siklusnya, nggak ada masalah. Tambahan, sekarang munculnya darah di tengah haid. Umpamanya kebiasaan dia haidnya 10 hari. Di hari kelima ya itu berhenti haidnya. Terus hari ke-6 muncul darah sufrah atau kudroh, kekuningan atau kecoklatan atau keruh. Terus gimana sifat ini? Apakah dianggap dia telah suci atau tidak? Berkata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'da syai'ah. Kami tidak memperdulikan darah yang keluar, baik darah itu sufrah atau kutroh, kekuningan maupun yang keruh. Yakni ketika di masa haid tetap dianggap haid. Ketika keluarnya di masa suci, maka dia dianggap darah bukan haid, artinya darah istihadah. Istihadah. Haid, ya haid batas minimal usia haid dan batas maksimal usia batas usia minimal dan maksimal haid tidak ada batasannya. Ketika keluar darah haid meskipun usia 8 tahun maka dianggap haid bukan istihadah. Ketika darah keluar pada usia 60 tahun maka dia tetap dianggap haid, maka tidak boleh sholat. Kemudian juga sekarang dari sisi harinya batas minimal dan maksimalnya juga tidak ada batasannya. Sehingga ketika keluar darah meskipun sesaat maka dianggap dia haid. Ketika darah itu keluar meskipun sampai 16 hari maka juga dianggap darah haid. Ini versinya penulisnya. Kemudian kita sekarang beralih ke istihadah. Istihadah adalah darah yang rusak, yang mengharuskan dia tetap mengerjakan sholat dan boleh melakukan yang lain-lain. Apa bedanya darah haid dengan istihadah dari sisi keluarnya? Kalau darah haid itu darah yang keluar dari rahimnya wanita. Di antara hikmahnya adalah darah ini nanti menjadi sarapan atau makan untuk janin. Maka Allah dengan kuasanya menjadikan darah ini selalu tersedia bagi wanita yang normal. Ketika dia hamil, maka dimakan oleh janinnya. Karena janin tidak makan dari makanan yang dimakan dari manusia, karena dia akan menghasilkan kotoran. Ya, maka di antara hikmah Allah dimakan oleh janin. Sementara darah istihadah itu keluarnya bukan dari rahim,
tapi dari irkun seperti urat ya dan yang semisalnya, atau dia darah yang karena luka di bagian organ dalam atau keluar darinya. Nah, makanya dari sini ulama berselisih pendapat bagaimana ketika hamil itu, karena darah haid kan dimakan oleh janinnya. Apakah wanita hamil mungkin nggak haid? Kalau ada darah yang keluar saat dia hamil itu dianggap haid atau istihadah? Kalau difahami semua darah haid dimakan oleh janin, maka tentu yang keluar itu adalah darah istihadah. Cuma kita nggak tahu ya apakah janin makan sebagiannya ataukah seluruhnya. Ulama khilaf pendapat. Pendapat yang pertama, ya, wanita yang hamil tidak mungkin haid, maka ketika keluar darah dianggap istihadah, tetap dia sholat. Ini pendapatnya Ahmad bin Hanbal dan juga Abu Hanifah. Adapun Imam Syafi'i, Imam Malik berpandangan wanita hamil mungkin haid. Kapan darah itu cirinya seperti darah haid, seperti teksturnya, aromanya, baunya, maka dia haid, tidak boleh sholat. Dan ini pendapat ini dipilih oleh Ibn Taimiyah, ya, dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Dan saya tanya kepada seorang dokter spesialis kandungan, dia mengatakan wanita yang haid, wanita yang hamil ketika keluar darah, apakah itu mungkin nggak darah itu keluar dari rahimnya? Kata beliau nggak mungkin, ya, karena dimakan oleh janin itu darah seperti mimisan. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada pakar di bidangnya itu jika kalian tidak mengetahui. Ya, sehingga dari korelasi ini beberapa ulama berpandangan wanita haid itu wanita hamil itu tidak mungkin untuk haid. Darah yang keluar itu dianggap darah istihadah. Allahu a'lam. Kemudian wanita istihadah yang mengalami keluar darah lama sekali. Ya, ada seorang wanita di zaman Nabi SAW keluar darah selama 9 tahun. Ya, yaitu Ummu Habibah bintu Jahsh. Jahsh punya 3 putri. Satu Zainab istrinya Nabi, kedua Hamnah, ketiga Ummu Habibah. Tiga-tiganya kena penyakit istihadah. Bahkan diriwayatkan mereka sholat sambil di bawahnya ada baskom untuk menampung cairan darahnya. Ya. Nabi mengatakan tawaddu'i likulli shalah. Ya. Berwudulah baru ketika sholat. Tapi dia memilih wa kanat taghtasil ya likulli shalah. Tapi dia memilih mandi setiap kali hendak sholat. Kalau sekarang ada pembalut, enak. Yang dulu nggak ada pembalut. Ya, kalau mau ibadah tarawih harus pasang baskom di bawah kakinya agar tidak mengotori tempat ibadah, masjid, musola, atau mungkin rumah di mihrabnya. Nah, wanita yang semacam ini, dia 3 caranya untuk membedakan istihadah dan haidnya. Satu ini ya, satu ada kebiasaan dia. Jika tidak mampu, maka dengan membedakan darahnya. Jika tidak mampu, maka kembalikan kepada umumnya wanita 6 atau 7 hari. Yang pertama adalah adatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada wanita yang istihadah terus, umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki tsumma tasini wasalli. Kamu diamlah selama kadar yang biasa kamu diam, lalu mandilah dan sholatlah. Artinya jika kamu biasanya itu 10 hari dan tiba-tiba kok sekarang rusak siklusnya dan bingung, maka jadikan patokanmu 10 hari saja. Maka hari yang ke-11 kamu mandi dan sholat. Ini yang pertama.
Yang kedua, jika tidak memiliki ada kebiasaan siklus, maka kembali kepada tamyiz, membedakan jenis darahnya, teksturnya kental atau pekat. Yang kedua, aromanya muntinah, tidak sedap. Yang ketiga, warnanya ya aswad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf." Apabila darah itu adalah hitam, maka dia darah haid. Pada isolah, maka tinggalkan sholat. Ya kan? Wa idza kana al-akhar, jika darah yang lain, maka faghtasili wa sholli, maka mandi dan sholat. Keadaan yang berikutnya, jika tidak mampu membedakannya, maka langkah yang ketiga adalah yang terakhir, pilih 6 atau 7 hari. 7 hari. Ada ya hadis dari Hamnah binti Jahash, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, atau Fatimah bintu Abi Hubaish, tahayyadi fi imillah sittata ayam atau sab'ata ayam, kamu haidlah selama 6 atau 7 hari, lalu mandilah dan sholatlah selama 24 hari atau 23 hari sebagaimana kebiasaan wanita. Faedah, ya faedah. Istihadhah, dibikinnya rusak istihadhah tujuannya agar wanita meninggalkan sholat. Dan istihadhah itu sebabnya adalah setan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaka raqdatun min raqadati syaitan. Dia adalah hentakan dari setan. Setan merusak urat hingga keluar darah terus menerus. Dalam rangka apa? Agar wanita itu bingung, ragu hingga meninggalkan sholat. Maka dikasih batasan tadi agar seorang wanita tetap mengerjakan sholat. Darah yang keluar ini dianggap istihadhah, bukan haid terus menerus. Yang terakhir jamaah, masalah nifas. Nifas mirip dengan haid, ya, yakni hukum-hukumnya batas minimalnya lahdzah, sebentar. Kapan muncul darah? Ketika melahirkan, atau 2 hari 3 hari menjelang persalinan, atau setelah persalinan, maka itu darah nifas. Maksimal nifas berapa? 40 hari. 40 hari. Artinya jika keluar darah yang pada hari ke-41, maka itu darah istihadhah. Dia mandi dan sholat. Berkata At-Tirmidzi rahimahullah, wa ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Ahli ilmu dari para sahabat dan orang-orang setelahnya telah sepakat ala anan nufasa tada'us shalah, ya, tada'us shalah arba'ina sanah, ya. Sepakat bahwasanya wanita yang nifas itu meninggalkan sholat selama 40 hari illa antara tuhra qabla dzalik, kecuali dia melihat suci sebelumnya. Umpamanya berhenti di hari 30 maka suci, maka dia mandi. Fatasiri wa sholli. Juga berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauma. Artinya para wanita yang nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk selama 40 hari. Ini pendapatnya apa? Pendapat ahli ilmu dari para sahabat dan dari tabi'in. Cuma ini juga diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Hanabilah, tapi Syafi'i mengatakan 40 itu umumnya, maksimal 60 hari. Jadi tadi difahami oleh beliau, umumnya wanita 40 hari, maksimalnya 60 hari. Maka ketika dia masih keluar darah, maka belum boleh sholat, tetap dia menyempurnakan sampai 60 hari. Ini khilafiyah di antara para fuqaha. Dan jelas wanita kapan dia beramal menurut yang ia ketahui, maka sah, berpahala. Jika salah 1 pahala, jika benar 2 pahala, ya.
Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Artinya selama dia sudah belajar dan dia mengambil sebuah pendapat dan dia mengamalkannya, maka dia telah berada di atas ilmu. Adapun kuat atau lemah pendapat itu urusan lain. Urusan urusan lain. Allahu taala alam. Sekilas tentang masalah ini nifas istihadah. Tentunya ada banyak kekurangan, tapi ini yang bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Oke, silakan. Nah, apa hukumnya menunda haid dengan obat-obatan baik untuk tujuan umroh, haji dan semisalnya? Berkata Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Risalah Fid Dima At-Tabi'iyah Lin-Nisa, ya, boleh menggunakan pil atau obat-obatan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membahayakan dirinya. Ini berarti pakai konsultasi dokter, karena masing-masing wanita berbeda-beda, ya, riwayat penyakitnya atau jenis ketahanan badannya. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Kamu jangan menceburkan dirimu dalam kebinasaan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Yang pertama, pastikan tidak membahayakan dengan konsultasi kepada tenaga kesehatan. Yang kedua, izin suami. Karena haid dengan tidaknya itu berkaitan tentang haknya suami, hak pelayanan, ya. Karena kalau masa sucinya itu dibikin lama, nanti pada waktu tertentu yang ia butuhkan haid nanti dia, maka tetap perlu izin kepada istrinya atau kepada walinya jika ia seorang putri, gitu ya. Kapan terpenuhi dua syarat ini, kata Ibnu Utsaimin, maka diperbolehkan, tidak membahayakan dirinya dan adanya izin dari suami jika dia punya. Allahu a'lam. Oke. Nifas. Nah, darah nifas adalah darah yang keluar saat melahirkan atau 2 atau 3 hari sebelum melahirkan, yakni dugaan, perkiraan saja. Sekarang kan ada HPL, ya, hari perkiraan lahiran. Maka kalau keluar 2 atau 3 hari sebelumnya, maka itu darah nifas. Artinya mulai hari itu dia tidak perlu sholat. Perkiraan. Allahu a'lam. Ada lagi jemaah? Baik, kalau nggak ada, Anda tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada ungkapan kurang berkenan, dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Ustadzuna Muhammad Yasin. Ya, akhiri Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.